Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi geopolitik di Timur Tengah dan dampak perang Iran dengan Israel dan juga Amerika Serikat, telah bergabung bersama kami pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia atau UI, Yon Mahmud Ismail. Selamat pagi Pak Yon. Selamat pagi Mas Andro. Ya, terima kasih. Baik, Pak Yon, sebelum kita berdiskusi pada pagi hari ini selama 12 jam terakhir ini, bagaimana pengamatan Anda Pak terkait dengan eskalasi yang terus memanas di Iran? Ya, nampaknya kan eskalasi terus berlangsung ya. Iran sendiri juga menyatakan bahwa tidak akan bernegosiasi dan tidak ada ruang negosiasi karena Iran telah mendeklarasikan bahwa retaliasi perlawanan yang terhadap Amerika, Israel itu akan terus dilakukan. Nah, sementara kita juga lihat pernyataan terbaru dari Donald Trump juga menyatakan bahwa perang akan berlangsung panjang hingga 4 sampai 5 minggu. Ini artinya situasi ketidakjelasan di kawasan Timur Tengah itu akan berlangsung cukup lama, 1 bulan. Dan ini pasti dampaknya akan meluas. Apalagi dari Garda Revolusi juga sudah menutup Selat Hormuz ya dalam waktu yang kita prediksi sampai 1 bulan ke depan. Ini saya kira kondisi yang sangat berdampak ya kepada dunia global ya, karena Selat Hormuz yang menjadi lalu lintas dari perdagangan berkaitan dengan minyak, hampir 20% ya kebutuhan dunia disuplai dari wilayah itu pasti akan terganggu. Nah, ruang negosiasi yang tidak diberikan, bahkan kemudian targetnya Amerika dan Israel adalah menghancurkan semua fasilitas militer ya, udara, laut, dan juga rezim, maka ini bisa saja ya memang menjadi total war ya yang akan terus berlangsung karena tidak ada ruang negosiasi. Maka pilihannya adalah zero sum game ya, either Amerika, Israel, atau kemudian Iran akan bisa saling menghancurkan. Saya kira kondisinya saat ini memang eskalasinya masih sangat tinggi ya. Eskalasi masih sangat tinggi. Pak Yon, kemudian ada tanggapan yang menyatakan bahwa Amerika Serikat ini hanya sanggup bertahan dalam peperangan dengan Iran selama 2 minggu. Apa tanggapan Anda terhadap anggapan ini? Apakah Iran juga ini mampu untuk menahan serangan rudal Amerika Serikat dan juga Israel? Ya tentu kan dalam waktu yang sangat panjang ya, Iran sendiri tentu sudah mempersiapkan diri kemungkinan-kemungkinan terburuk ya ketika mereka harus melawan Amerika dan melawan Israel ya. Kalau toh kemudian ya Amerika hanya bisa bertahan beberapa minggu saja, itu kan tentu tidak hanya berkaitan dengan militer mereka, tetapi kan juga bagaimana tekanan publik ya internasional dan dalam negeri Amerika sendiri yang menolak adanya perang ini, karena perang ini kan juga belum disetujui oleh Kongres. Nah, semakin lama perang berlangsung, pasti tekanan publik terutama dalam negeri Amerika akan sangat kuat. Nah, ini saya kira kemudian menjadi persoalan tersendiri ya. Sementara Iran dengan berbagai macam kekuatan yang dimiliki untuk bertahan ya dalam kondisi di embargo dan lain sebagainya sudah siap ya untuk mengorbankan apa saja yang mereka miliki demi menjaga kedaulatan dan kehormatan negaranya. Nah, ini saya kira menjadi faktor yang membuat Iran akan terus bertahan, ya tidak ada kata menyerah ya, selain kemudian bisa mempertahankan kedaulatan negara yang mereka miliki. Nah, ini kemampuan saya kira yang ditunjukkan oleh Iran. Nah, serangan-serangan itu kan beberapa mungkin tidak diprediksi ya, apakah kemudian ke depannya ada kejutan-kejutan baru yang dilakukan oleh Iran yang bisa membuat ya Amerika berpikir ulang dan menawarkan negosiasi. Ini juga akan kita tunggu ya dalam waktu seminggu ke depan ini. Baik, mempertahankan kedaulatan Iran, Pak Yon sendiri tadi sempat menyinggung terkait dengan penutupan Selat Hormuz oleh Iran begitu. Menurut pengamatan Anda, langkah ini apakah sudah tepatkah, baik itu secara ekonomi dan juga politik? Nah, ini kan sebagai senjata satu-satunya terakhir ya yang dimiliki oleh Iran ya. Tidak ada pilihan lain untuk menekan ya publik internasional ya, agar kemudian bisa menekan ya kepada negara-negara yang terlibat perang terutama Amerika dan Israel untuk
memperhitungkan ya kondisi global yang akan terjadi ya ketika Selat Hormuz ditutup dan itu adalah bagian dari penyaluran ya minyak dan gas ya dunia. Saya kira ini akan sangat mempengaruhi kondisi global ya. Jadi serangannya bukan hanya akan menimpa kepada Amerika, tetapi tujuannya juga akan menggoyahkan ya sistem ekonomi atau juga krisis global yang akan terjadi. Ini kan ibarat seperti disandra ya. Jadi kapal-kapal yang ratusan itu akan keluar kemudian diancam ketika melalui Hormuz akan ditembak. Ini kan juga tadi kita lihat ya bisa digunakan sebagai sandera dan sewaktu-waktu apabila Amerika terus ya melakukan serangan dalam waktu yang lama pasti perdagangan akan terhenti. Nah ini salah satu ya, posisi strategis yang dimiliki oleh Iran dan pasti dampaknya juga akan sangat besar ya kepada dunia global ya saat ini. Kalau kita melihat begitu Pak, ini kan situasi di luar begitu ya Pak. Kalau dilihat di situasi politik di dalam negeri Iran sendiri, apakah ini cukup kondusif untuk terus berperang dengan Amerika dan juga Israel? Walaupun kita ketahui ini perang ini baru berlangsung selama lebih dari 36 jam begitu Pak Yon. Ya, memang kalau kita lihat internal di Iran sendiri sebelumnya ya bulan yang lalu ya dan itu kan terus berlangsung ya. Iran dilanda protes demonstrasi berjilid-jilid dalam waktu yang lama kemudian menuntut turunnya rezim ya, ekonomi yang kemudian mengalami penurunan memang menjadi kelemahan ya yang dimiliki oleh Iran sehingga kan dengan serangan ini Amerika berharap bahwa rakyat semuanya akan turun ke jalan, menuntut dan menumbangkan rezim yang ada, mengganti rezim yang bisa sesuai dengan keinginan Amerika dan Israel. Tapi kan realitasnya tidak terjadi, tidak ada upaya yang serius dari rakyat mereka untuk menumbangkan rezim dan menghancurkan negara karena kan pilihannya adalah apakah kemudian mereka mengganti rezim kemudian membiarkan intervensi asing Amerika dan Israel untuk menguasai negara. Nah, ini kan persoalan kehormatan mereka. Maka bagi yang berusaha ya untuk mendukung Amerika itu kan dipersepsikan dianggap sebagai pengkhianat ya bangsa. Nah, persoalan intervensi asing itu kan juga sangat serius ya di Iran. Walaupun beberapa dari kalangan intelijen juga mulai goyah ya dengan saya kira terbunuhnya pemimpin-pemimpin Iran di negara mereka itu kan tidak lepas ya dari peran bagian dari intelijen yang sudah tersusupi ya oleh Mossad sehingga banyak ya dari pemimpin mereka yang terbunuh. Tetapi secara real dalam masyarakat memang semangat untuk membela, mempertahankan negaranya dari intervensi asing masih sangat kuat dan mereka siap untuk mengorbankan dirinya. Ini kan yang menjadi persoalan dan yang membuat perang ini akan lama dan mereka siap bertahan ya dengan konsekuensi apapun yang terjadi. Semangat untuk membela sangat kuat ya Pak Yon. Pak Yon, kalau Anda lihat begitu negara-negara Arab Saudi, kemudian juga Qatar ini kan membela Amerika Serikat begitu. Berdasarkan dari pengamatan Anda dan juga secara sejarah sendiri, mengapa hal ini bisa terjadi dan apa motivasi negara-negara ini untuk membela Amerika Serikat? Nah, Iran sendiri kan kemudian menjadi satu-satunya ya negara yang memakai strategis perlawanan ya terhadap ekspansi Amerika dan dominasi Israel di kawasan. Sementara negara-negara Arab sudah beralih ya, tidak lagi melawan atau membendung ekspansi Amerika dan ambisi Israel, tetapi mencoba untuk melakukan kerjasama. Artinya sepanjang Israel itu tidak mengusik kepentingan mereka, maka mereka cenderung ya untuk lebih fokus kepada kepentingan nasional. Nah, pada saat yang bersamaan sebenarnya kalau kita lihat momentumnya, bahwa serangan yang dilakukan oleh Israel dan Amerika itu kan pada saat konsolidasi Dewan Perdamaian ya, yang diinisiasi oleh Amerika dan negara-negara Arab Teluk itu kan juga menjadi anggota termasuk Indonesia ya. Jadi
seperti bahwa mereka ya sudah dimasukkan pada kamar BOP kemudian dikunci dari luar, sehingga ketika Amerika dan Israel sebagai anggota BOP itu melakukan perang dan itu menyulut adanya konflik yang lebih luas, ya mereka menjadi tersandera untuk mengecam ya adanya ekspansi dan pelanggaran kedaulatan sebuah negara. Nah, pilihan bekerja sama dengan Amerika inilah yang membuat cenderung ya negara-negara Arab memilih jalan aman ya. Mereka akan mengurangi resiko akan terjadi pada negara-negara mereka, walaupun pada akhirnya sebagian wilayah mereka yang menjadi pangkalan militer juga mendapatkan serangan rudal dari Iran ya. Nah, ini yang kemudian mereka saya kira lebih banyak ya memilih menyelamatkan diri untuk tidak mau terlibat lebih jauh dan berusaha untuk melindungi kepentingan mereka, apalagi harus berkonfrontasi dengan Amerika dan Israel, itu kan pasti resikonya sangat tinggi ya. Baik Pak Yon, jadi negara mana begitu Pak yang memungkinkan untuk membantu Iran? Namun jangan dulu dijawab Pak, kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Dan pemirsa, usia jeda berikut ini Breaking News Metro TV masih akan kami lanjutkan. Dan pemirsa, kami akan kembali untuk berdialog bersama pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia atau UI, Yon Mahmudi Ismail. Pak Yon, jadi kalau tadi kita lanjutkan dialog di segmen sebelumnya, negara mana Pak yang memungkinkan untuk membantu Iran sejauh ini? Ya, tentu kan negara-negara yang membantu Iran ya mereka yang terafiliasi sejak lama ya dari poros perlawanan Hizbullah yang ada di Lebanon, kemudian milisi Kataib Hizbullah yang ada di Irak dan yang ada di Yaman. Nah, gejolak inilah yang memungkinkan untuk memperkuat posisi Iran di kawasan yang guna membendung serangan yang dilakukan oleh Israel dan juga oleh Amerika. Sementara negara-negara lain tentu tadi ya negara-negara Arab cenderung mengecam serangan Iran terhadap negara mereka karena di situ ada fasilitas Amerika. Nah, negara besar ya Cina dan Rusia, ya Rusia mengecam tapi kan masih fokus ya pada urusan perang di Ukraina yang belum selesai. Cina menjadi satu-satunya negara nampaknya yang secara tidak langsung membantu dan mendukung peralatan perang ya yang dimiliki oleh Iran. Artinya Cina sendiri juga berkepentingan ya untuk menjaga agar Iran tetap eksis karena kebutuhan energi Cina itu kan sebagian besar dipenuhi dari Iran dan sebagian besar produksi Iran itu dibeli ya oleh Cina, tetapi Cina tidak akan secara langsung terlibat begitu ya mendukung perang Iran ya, tetapi secara tertutup ya akan memberikan bantuan-bantuan teknologi yang memungkinkan agar Iran terus bertahan, karena dengan bertahannya Iran itu kan juga bisa membuat ya Amerika tidak lagi fokus ya pada kemungkinan konflik yang ada di Indo-Pasifik ya, yang menyasar kepentingan Cina di kawasan. Nah, ini saya kira yang terjadi konstelasi yang ada, tapi tentu kemudian perang ini juga akan dibatasi dalam tiga segitiga ya, Amerika, Iran dan Israel ya. Sementara faksi-faksi yang membantu, kelompok-kelompok yang membantu Iran ya tidak jauh dari kelompok-kelompok yang sebelumnya memang sudah terafiliasi dengan poros Iran. Baik, Pak Yon, kemudian ketika kita melihat Rusia, kemudian juga Tiongkok, Prancis, Bahrain, dan Kolombia ini telah menyerukan pertemuan darurat di Dewan Keamanan PBB, di mana para anggotanya terpecah antara mendesak penghentian segera permusuhan dan juga menekan Iran untuk meninggalkan program nuklir. Pertanyaannya Pak, akankah PBB ini mampu untuk menyelesaikan hal ini? Ya, memang pengalaman-pengalaman sebelumnya kan hampir persoalan perang di dunia itu tidak bisa dan tidak dapat diselesaikan oleh PBB ya, karena terkunci ya oleh veto yang dimiliki oleh 5 negara besar itu ya. Kalau dalam ini pasti nanti kan juga akan diveto oleh
Amerika kalau memang tidak sesuai dengan tujuan perang yang mereka miliki. Berkaitan dengan pengayaan nuklir itu kan ya alasan ancaman-ancaman yang sepertinya kadang seperti mitos yang coba dikembangkan. Tapi alasan utama saya kira kan antara Amerika dan Israel itu memiliki perjanjian berkaitan dengan military maximum age ya di kawasan, bahwa negara-negara di kawasan itu tidak boleh melebihi kekuatan militer, kekuatan perang, dan pertahanannya itu tidak boleh melebihi Israel, karena itu sudah menjadi sepakat, karena itu dianggap sebagai ancaman terhadap Israel. Siapapun negara yang memiliki kekuatan melebihi dan mencapai batas maksimum pasti akan mendapatkan peringatan. Nah, bagi mereka yang memiliki kerjasama ya pasti penguatan pertahanan tidak akan diberikan. Bagi yang melawan ya resikonya akan dihancurkan. Nah, kondisi ketidakadilan ini saya kira lah yang menjadi penyebab, sementara PBB sendiri dalam beberapa hal hanya mampu untuk memberikan seruan, sementara implementasinya adalah seperti jauh panggang dari api, dan ini sudah terjadi dalam waktu yang sangat lama sehingga menjadi PBB menjadi tidak efektif ya, tidak memiliki dampak ya dalam setiap konflik yang ada selain seruan dan juga resolusi. Baik, terima kasih Yon Mahmudi Ismail, selaku pengamat hubungan internasional versi Indonesia, telah bergabung bersama kami dan juga memberikan pandangannya. Kita harapkan juga bahwa eskalasi yang dilakukan oleh Israel, Amerika Serikat, dan juga Iran ini dapat segera meredah. Terima kasih Pak Yon Mahmudi telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.